Saya tidak bisa menjadi orang lain Cina, kemudian ketika saya hanya pindah agama, saya tetap Cina dan saya bangga menjadi Cina Muslim gitu loh. Jangan salah, ada sebuah komen yang bilang kok udah bukan Cina lagi. Tidak bisa, hayya, gak bisa lah itu. Kita udah lahir, kita nggak pernah mikir, kita tak pernah minta, tak pernah mesan, kita lahir di suku apa, hidung kita gimana, kulit kita gimana, rambut kita gimana gitu. Udah syukuri yang ada. Yang patut kita syukuri adalah dimanapun kita berada dan apapun suku kita, kita jadi Muslim. Itu nikmat yang luar biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersua kembali walau masih online, dan semoga saja kedepannya kita bisa bertemu secara offline. Kita jumpa lagi di channel Ngaji Cerdas yang mencerdaskan umat. Kalau ditanya mitos atau fakta ya orang Cina itu benci Islam gitu, kita sebenarnya harus melihat sejarah. Sebenarnya tidak dipungkiri dalam sejarah yang tidak pernah dikat-kat dan tidak pernah dimanipulasi, bahwasannya orang Cina lebih dulu mengenal Islam daripada orang Indonesia. Bahkan kuburan dari salah satu sahabat ada di sana, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa beliau? Beliau itu adalah master panah, di mana panahnya itu didoakan oleh Rasulullah tidak pernah meleset dari sasarannya. Dan luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu memimpin dan memenangkan peperangan-peperangan yang diikutinya. Jadi kuburan beliau itu ada di sana. Terlepas dari manipulasi data dan atau mungkin perbedaan sejarah tentang makam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang sebenarnya, yang jelas kita bisa lihat di Guangzhou. Di sana ada makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan itu saja yang kita ambil saja dulu. Jangan kita mengambil sejarah-sejarah lain sebelum kita pasti bahwasanya sejarah yang sudah kita kenal itu adalah sejarah yang sebenarnya. Jadi sampai sini mari kita berbijak. Ketika ada sejarah yang mengatakan bahwasannya kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ada di Guangzhou, ada di Cina, ya sudah kita ambil saja situ. Artinya apa? Sejarah yang mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia dengan wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah jelas. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah ada di Cina dulu sebelum Islam masuk ke Nusantara. Perkara sejarah-sejarah bahwasannya Islam itu dibawa oleh Muslim dari Chinese, mau dibawa oleh pedagang Gujarat, itu lain soal. Yang jelas sejarah pertama Islam lebih dulu masuk ke Cina daripada di Nusantara. Nah, kalau ditanya benarkah orang Cina itu benci terhadap Islam, dari sini sebenarnya sudah kita bisa menggunakan akal cerdas kita. Tidak. Terus kenapa pada akhir-akhir ini kok banyak ungkapan dan banyak yang bilang Cina itu benci Islam? Sebenarnya kejadian ini tidak dimulai dari zaman dahulu, tetapi kalau kita mau nengok dari sejarah, kesannya orang Cina membenci
orang Islam membenci Islam itu, khususnya orang Islam di Indonesia itu, khususnya pribumi Muslim di Indonesia itu sebenarnya bukan dari awal gitu. Oke, kita sepakat dulu tentang pribumi. Sekali lagi, pribumi itu adalah penduduk asli. Kalau di Indonesia berarti suku Indonesia, ada Jawa, ada Madura, ada Sunda ya. Berarti kalau misalnya di Cina, orang Cina itu adalah pribumi. Kita sepakat dulu, pribumi adalah bukan kata-kata yang nista, tetapi kata-kata yang mulia. Artinya dia itu adalah tuan rumah. Sebenarnya, kembali lagi kepada pokok bahasan kita, orang Cina itu bukan benci Islam ya, bukan benci orang Islam ya, tetapi ini berawal dari turun-temurun di mana mindset itu ditanam gitu. Dan kalau kita mau ngelihat sejarah, sebenarnya kedatangan orang Cina ke Indonesia pada awalnya itu tidak terlalu banyak masalah gitu. Setelah banyak masalah, setelah apa? Setelah VOC masuk ke Indonesia gitu sebenarnya. Nah, apa yang menyebabkan orang Cina kemudian membenci Islam, atau lebih wabil khusus orang pribumi Indonesia gitu? Karena di Indonesia itu mayoritas Islam gitu. Nggak tahu kalau misalnya mayoritasnya bukan Islam, entah apa mau benci juga gitu kan. Yang jelas pada kasus ini orang pribumi, orang Indonesia itu mayoritas Islam, dan terjadi kasusnya orang Cina kesannya itu membenci orang Islam. Sebenarnya sejarahnya begini, ditanamkanlah mindset bahwasannya orang Islam itu jorok, orang Islam itu malas, orang Islam itu miskin, orang Islam itu suka nyuri gitu. Kenapa? Karena posisinya, kejadiannya itu ada di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Islam gitu. Makanya tanamkan seperti itu. Mungkin kalau mayoritasnya bukan Islam yang dibilang males, bukan Islam yang dibilang pencuri gitu. Jadi sebenarnya yang disebut orang-orang Cina itu benci terhadap umat Islam ini identik dengan pribumi ya. Karena pribumi mempunyai agama Islam mayoritas. Jadi kebetulan ketika VOC itu datang ke Indonesia, rakyat Indonesia itu dibikin miskin, dijajah, kerja paksa. Maka yang terjadi apa? Mayoritas orang Indonesia itu miskin. Nah, ketika miskin, perutnya lapar, merintih-rintih dalam kondisi dijajah, apapun akan dilakukan. Orang ketika lapar itu akan mencoba untuk memenuhi rasa laparnya, apapun itu. Bahkan hal-hal yang haram pun akan diterabas seperti itu. Makanya kan ketika kita melihat seorang pencuri hanya mencuri ayam karena lapar, jangan dibunuh, jangan dipukul. Sudah, justru kita tuh ditegur bahwasannya ada tetangga kita atau orang dekat kita yang lapar dan terpaksa mencuri. Artinya kita tidak peka. Nah, kembali lagi ke kasus tadi. Karena di Indonesia itu pada waktu masa penjajahan itu orang pribumi itu dijajah dan dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa, bahkan tidak sedikit yang mati kelaparan. Maka pada waktu itu namanya orang sudah tidak punya apa-apa, apapun akan diterjang gitu loh. Nah, ditambah lagi Islam itu dijauhkan dari orang Islam itu sendiri, hanya punya KTP saja gitu, hanya KTP-nya Islam dan segala macamnya. Tetapi kehidupan berislam itu tidak ada tidak terlalu tampak gitu dari penduduk Indonesia. Akhirnya maka dari konsekuensi seperti ini teramat sangat gampanglah untuk melanggar syariat-syariat Allah. Maka orang Cina ini melihat bahwasannya yang banyak mencuri orang pribumi, agamanya apa? Islam. Yang banyak ngutang siapa? Orang pribumi. Kenapa? Agamanya Islam juga. Kenapa orang pribumi? Ya memang kita ada di tengah-tengah orang pribumi gitu. Terus yang pulang dari pondok gatal-gatal siapa? Orang Islam gitu. Jorok gitu kan, dipikirnya kayak gitu. Dan hal ini sampai sekarang bukan cuma orang Cina loh ya yang takut sama pondok. Orang Islam sendiri itu takut sama pondok. Takut kenapa? Anaknya gatal-gatal katanya. Seperti itu. Takut kenapa? Takut nantinya kolot katanya. Bahkan yang lebih parah lagi nih, banyak orang Islam itu yang benci terhadap Islam itu sendiri gitu. Padahal anak saya dua-duanya di pondok, alhamdulillah. Kalian bisa lihat bagaimana Cici itu cantiknya dan mulusnya. Alhamdulillah anak saya mondok di sebuah pondok yang memang benar-benar
menjaga santri-santriwatinya itu dari segi gizi dan kebersihan. Tidak cuma ditahfiz saja, tidak cuma dikasih ilmu saja, tetapi benar-benar diperhatikan segala sendi kehidupannya gitu. Nah, kita perlu mencari pondok-pondok seperti ini gitu loh. Nah, itu dari situlah dari penanaman di mindset seperti itu dan turun-menurun bahwasannya selalu seperti itu, selalu yang gatal-gatal pulang dari pondok pasti gatal-gatal itu umat Islam. Akhirnya apa? Udah nanti jangan mondok lah gitu. Bahkan orang Islamnya sendiri takut sama pondok gitu kan. Terus yang sering ngutang siapa? Karena kita jualnya sama orang pribumi, bilangnya orang pribumi gitu kan. Yang sering ngutang, yang ngutangnya ditagihnya lebih galak siapa? Yang ngutang gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau saya berbicara tentang orang-orang Chinese yang dulu ya, sekarang perkembangan zaman itu sungguh luar biasa. Saya berbicara tentang dulu saja, ketika saya masih kecil. Oh, kenapa orang Cina itu eksklusif? Nah, berawal dari tadi. Ada mindset ditanamkan kepada kami gitu kan. Ya udahlah pada saya aja lah, daripada nanti bilang saya provokasi orang Cina untuk membenci pribumi gitu kan. Yang ditanamkan kepada saya bahwasannya kepada keluarga kami bahwasannya orang miskin itu orang Indonesia. Yang sering maling ketangkep tuh orang Indonesia, yang sering nipu tuh orang Indonesia, yang sering gatal-gatal terus malas mandi, bau badan itu orang Indonesia gitu. Dan kebetulan KTP agamanya itu Islam. Padahal nih kalau memang Islam itu benar-benar diambil oleh orang-orang Islam itu sendiri, mencuri itu tidak boleh, membayar hutang itu wajib, jujur itu wajib, bohong itu dosa gitu kan. Menjaga kebersihan supaya nggak gatal-gatal itu sebagian daripada ajaran umat Islam itu sendiri gitu. Jadi apa ya yang membuat orang Cina terkesan eksklusif karena dia menjaga jarak supaya kenapa? Supaya dia tidak tertipu gitu kan, dia tidak tertular penyakit gatal gitu. Saya masih ingat waktu dulu kecil ketika ada teman yang datang gitu kan, yang datang dari pondok dia gatal-gatal, mama saya itu teriak, awas jangan deket-deket dia nanti kamu gatal-gatal. Dan alhamdulillah saya ketularan gitu, gatal-gatal juga saya, langsung dikasih antibiotik waktu itu gitu. Jadi terus ketika papa ngutangin orang gitu kan, ini ngutangin nama orang, papa udah bangkrut, nagih utang, tolonglah bayar utang saya gitu, saya udah nggak nemu makan nih gimana gitu. Itu malah diomel-omelin gitu, bahkan diambilin ini senjata tajam, dikejar-kejar gitu, mau dibacok papa saya. Nah dari situ papa makin marah, pulang ke rumah dia marah-marah, kurang ajar sih itu katanya, udahlah dulu diutangin, sekarang saya nggak nemu makan, saya bangkrut, saya minta malah saya mau dibacok katanya, bayar juga kagak katanya. Apa-apaan tuh orang Islam kayak gitu. Nah oknum-oknum seperti inilah yang membuat orang Cina itu takut, hingga dia lebih baik menjaga jarak gitu loh, lebih baik menjaga jarak. Akhirnya dibangunlah pagar gitu, akhirnya dibangun pagar, batasin pergaulan gitu kan. Padahal hal-hal yang seperti ini terjadi karena umat Islamnya itu sendiri tidak mau menerapkan Islam itu sendiri gitu loh. Mereka jauh dari Islam, tidak mau menjaga kejujuran, terus tidak kadang kalau dalam usaha itu gampang mengeluh, gampang menyerah gitu. Sedangkan Islam itu nyuruh kita untuk gigih berusaha. Akhirnya terjatuh pada kekurangan, miskin. Terus gaya hidupnya luar biasa gitu kan, di luar kemampuannya. Dia menuruti keinginan, bukan menuruti kebutuhan. Sedangkan pendapatannya tidak cukup. Akhirnya banyak utang. Akhirnya jatuhnya apa? Miskin. Ketika ngutang, banyak utang, mau nggak mau bayar utang, gali lubang, akhirnya bohong dan segala macam. Nah seperti ini. Nah akhirnya orang Cina ini berprinsip kita mending jaga jarak, supaya kenapa? Supaya tidak terlibat dalam hal-hal negatif itu gitu. Dan mindset ini diturunkan ke anak-anaknya gitu. Akhirnya orang Islam banyaklah yang takut sama orang pribumi, akhirnya bangun tembok tinggi, pagar tinggi gitu kan. Akhirnya begitu mau buka tembok, mau buka pagar aja sampai berlapis-lapis gitu kuncinya itu. Susah sendiri sebenarnya, nggak enak tahu. Yang enak itu begitu mau buka pintu tinggal buka, itu lebih enak. Ketinggalan barang di mana itu nggak hilang, itu lebih enak. Dipikirnya enak orang Cina itu pagarnya tinggi gitu. Nggak enak gitu loh. Nah, terus di sisi orang pribuminya pun di mindset lagi itu, lihat tuh orang Cina pendatang kurang ajar, brengsek datang ke sini ngeruk kekayaan di sini. Terus dia bangun tembok tinggi, terus dia batasin ini eksklusif segala macam. Nah akhirnya dua kubu ini sama-sama di mindset. Akhirnya terjadi dinding pemisah. Nah dinding pemisah ini yang bikin siapa?
Yang bikin siapa? Yang pengadu domba ini gitu. Dan ini tidak terjadi dalam waktu cuman setahun 2 tahun, tetapi bisa puluhan bahkan ratusan tahun gitu loh. Sebab kenapa? Dalam sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, itu banyak sekali peranan orang-orang Chinese, terutama yang Muslim dalam perjuangan kemerdekaan. Ini mengartikan bahwasanya hubungan antara orang pribumi dengan orang Islam itu sebenarnya baik. Contoh, Raden Fatah, siapa temannya? Pitung, siapa temannya? Baba Banhong, siapa yang memungkiri Baba Banhong? Itu temannya Pitung, walaupun hubungan awalnya mungkin mereka tidak baik. Kemudian Baba Banhong mendukung pendekar Betawi, yaitu Bang Pitung gitu kan. Temennya siapa? Orang Cina gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita mau membuka mata, sebenarnya kesenjangan sosial, kesenjangan dan jarak yang ada antara Cina dengan pribumi itu terjadi karena mindset, karena terjadi dari pola adu domba gitu. Dari mana ini berasal? Saya yakin dari sebelum Indonesia itu merdeka. Insya Allah saya yakin, pasti yakin gitu. Karena banyak sejarah-sejarah yang sebenarnya kalau kita gali berawal dari sana, dari adu domba antara orang pribumi dengan orang Cina, kayak gitu. Jadi gini, kalau berbicara, hanya berbicara dengan bahasa sendiri, kita nggak usah lebay lah ya gitu. Karena memang lebih enak itu ketika kita itu berbicara menggunakan bahasa sendiri gitu. Saya sendiri juga kadang malah sering ngeledek istri saya gitu kan, kayak kemarin di video di saya itu ketika saya beli nasi bebek gitu kan. Saya kan ngeledek istri saya dengan penjual bebek pakai bahasa Madura gitu. Tapi ngeledek-ngeledek yang biasa gitu. Sebenarnya enak berbicara dengan bahasa sendiri, kita tidak perlu terlalu sensitif. Yang jadi masalah ketika mereka membicarakan kita dengan bahasa dia, nah itu permasalahannya gitu. Ya kita juga tidak bisa melarang mereka berbahasa seperti itu ya, tapi memang ahsannya kalau Islam itu mengajarkan kita itu berbicara depan orang itu yang orang itu mengerti, dan jangan membicarakan orang lain, jangan menggibah orang lain. Kenapa? Karena menggibah orang lain itu benarnya saja gibah, apalagi salahnya jadi fitnah. Dan kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gini, kembali lagi kepada masalah orang Cina benci atau enggak terhadap orang pribumi ya. Orang Cina banyak menyebut orang pribumi dengan suku Afan. Memang mereka sebutnya Afan. Jadi kalau misalnya bilang Fanni itu tidak menghina. Ingat tuh, kata-kata Fanni tidak menghina gitu. Mama saya juga pernah dulu waktu saya masuk Islam, saya bilang, "Hayya bocai lah, ini Afan lah, hayya moyung lah," gitu. Itu tidak, sebenarnya kata Afan ini artinya orang pribumi, suku Fan gitu. Itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika Fannya ditambah kuy, nah itu menghina tuh, bener tuh. Fan kuy gitu, itu menghina. Tapi kalau masih Afan tuh masih, aduh kamu jadi pribumi, itu sebenarnya tidak merendahkan gitu. Kalau masih menyebut dengan Afan gitu atau Fanni itu wajar gitu. Orang-orang Cina pun dibilangnya Tenglang, Cungkoren gitu kan. Seperti itu penyebutannya. Nah, tentang kembali lagi kepada bahasa. Kita memang cenderung mempunyai bahasa sendiri, bahasa suku sendiri, dan kita lebih nyaman berbicara seperti itu. Kenapa? Karena kita familiar. Dan saya sendiri sampai sekarang pun masih menggunakan bahasa-bahasa itu, walaupun saya sudah tidak fasih. Saya orang Hakka kan, seperti tadi Mama ngomong, "Hayya, moyung lah, aduh percuma lah," gitu. "Caafan lah, udah jadi orang pribumi." Maksudnya pribumi ini jadi orang Islam gitu loh. Kenapa? Karena mindsetnya tadi orang Islam bla 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 negatif gitu. Terus bocai lah, aduh tak guna lah gitu, seperti itu. Itu bahasa Hakka gitu. Saya masih menggunakan bahasa Hakka, tapi tidak lagi untuk istilah kata merendahkan umat Islam. Kenapa? Karena saya sendiri udah Islam, dan saya juga tidak anti terhadap orang Cina karena saya sendiri orang Cina. Saya tidak bisa menjadi orang lain Cina, kemudian ketika saya hanya pindah agama, saya tetap Cina dan saya bangga menjadi Cina Muslim gitu loh. Jangan salah, ada sebuah komen yang bilang, kok udah bukan Cina lagi. Tidak bisa, hayya, gak bisa lah itu. Kita udah lahir, kita gak pernah mikir, kita tak pernah minta, tak pernah mesan, kita lahir di suku apa, hidung kita gimana, kulit kita gimana, rambut kita gimana gitu. Udah syukuri yang ada. Yang patut kita syukuri adalah dimanapun kita berada dan apapun suku kita, kita jadi Muslim. Itu nikmat yang luar biasa gitu. Tidak adalah ceritanya kita ketika udah syahadat, oh kamu udah bukan orang Cina lagi. Nggak bisa, kita sukunya orang Cina. Sudahlah, berbangga jadi Cina Muslim, dan aku bangga jadi Cina Muslim gitu loh. Dan juga para sahabat sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri pun ngapain dia ke Cina gitu loh.
kalau misalnya terus Islam katanya tidak mengakui orang Cina Muslim itu sebagai Muslim, apakah terus ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Cina itu terus bilang, kalian orang Cina, kalian sudah masuk Islam, sudah kalian jangan bilang Cina, kalian Arab gitu? Nggak mungkin, tetap Cina, Cheng Ho tetap Cina Muslim gitu loh. Tetap kita biarkan saja gitu. Tidak lantas ketika orang Islam itu orang Cina itu masuk Islam kemudian tidak jadi orang Cina lagi. Nah, ini lebih parah daripada Cina yang tidak suka terhadap orang Indonesia. Lucu gitu loh. Mau diapain lagi? Udah fisiknya suku Cina, begitu masuk Islam mau apa? Suntik putih, suntik hitam, lebih haram lagi gitu loh. Mau ngerubah mata, operasi, itu lebih haram lagi. Ya sudah, biarkan saja, terima itu apa adanya. Yang penting kita bangga menjadi Muslim, apapun suku kita. Kalau Cina ya suku Cina Muslim gitu kan. Kalau Batak Muslim gitu, Jawa Muslim gitu kan. Sudah, berbanggalah seperti itu gitu. Yang penting kerukunan kita itu dijaga dan kita jangan saling menghina. Dan satu lagi yang saya heran, dalam setiap video saya itu saya nggak pernah menghina agama lain, tidak pernah menghina orang lain. Tapi kenapa kalian itu para domba-domba dan juga para negatif thinking itu ngapain nyerang saya gitu? Bahkan saudara saya ada yang bilang katanya jelek-jelekin orang tua ketika saya cerita tentang diri saya. Kapan saya jelekin orang tua saya? Kehormatan orang tua saya adalah kehormatan saya. Dan kalian mungkin masih ingat gitu betapa saya membela kehormatan orang tua saya ketika mereka masih hidup seperti itu. Sebab dalam Islam itu kita dituntut lebih menghormati orang lain, tetangga kita, bahkan orang beragama lain. Kata Allah, la ikraha fid din. Kata Allah, lakum dinukum waladin. Kita menghormati agama lain. Kata Allah, wala taqul lamma uffin wa qila qawlan karima. Jangan katakan kepada orang tuamu dan katakan kata-kata yang menyanjung. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin ketika kami orang Cina sudah masuk Islam, kami terus menjadi bukan Cina lagi? Tidak mungkin. Kita tidak bisa merubah fisik. Terus bagaimana kami akan membenci orang Cina? Sedangkan kami ini adalah Cina gitu. Tidak mungkin kami membenci diri kita sendiri gitu. Yang patut kita lakukan bukan membenci, tetapi bersyukur atas apa yang Allah kasih. Dan bagaimana mungkin saya akan menjelek-jelekan keluarga saya sedangkan saya lahir dari rahim ibu saya yang Cina? Nggak mungkin. Sedangkan dalam Islam ada birru walidain. Bahkan ketika orang tua kita non muslim, kita tetap birru walidain, apalagi orang tua kita sudah muslim. Masya Allah, Allah tabaraka, benar-benar luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan setiap hukum-hukum syariat dalam Islam itu sungguh sempurna dan mengatur semuanya gitu. Termasuk berkata-kata mulia tidak hanya kepada orang tua tetapi kepada semua orang dan semua suku. Bahkan Rasulullah mencontohkan bagaimana ketika ada jenazah dari orang kafir yang lewat, Rasulullah berdiri. Ketika ditanya, kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Aku hanya menghormatinya sebagai manusia. Bayangkan mulianya akhlak Rasulullah. Mari kita tanamkan akhlak yang mulia. Mari kita jangan pernah lelah untuk menerapkan Islam, dan kita jangan pernah takut untuk dibully. Ingat, kadang tantangan tertinggi itu datangnya bukan dari orang luar, tetapi dari keluarga-keluarga kita sendiri. Ingat itu. Dan kita tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, dan tidak perlu kenapa begini, kenapa begitu, terus kita putus asa. Tidak perlu. Tetap semangat. Bismillah. Selalu semangat dalam Islam. Insyaallah nanti kita jumpa lagi dalam bahasan yang akan datang, dan diusahakan ada permintaan kita kolaborasi katanya sesama pengisi. Insyaallah nanti kita kolaborasi. Cuman jangan meminta saya kolaborasi dengan yang sudah beken-beken gitu, yang sudah tingkat atas. Kenapa? Jam terbang mereka udah sangat tinggi, jadi kami susah untuk ini bisa kolaborasi gitu. Bukan mereka sombong, tidak. Bahkan orang-orang yang sudah luar biasa keilmuannya tentang bahasan Islam itu sungguh luar biasa dan menjadi idola saya gitu. Insya Allah satu saat kalau misalnya Allah izinkan kami kolaborasi, berarti Allah sedang mengizinkan saya bertemu dengan orang-orang mulia. Insya Allah. Doakan selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mencerdaskan umat. Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.